Selamat malam, Ibu Rita. Selamat malam juga, Ibu Ika. Apa kabar, Ibu Ika? Aduh, Bu, saya rasanya kurang sehat ini loh, Bu. Pusing saya, Bu. Mumet sekali kepala saya, Bu, hari ini, Bu. Loh, kenapa, Ibu Ika? Ada yang bisa saya bantu, Ibu Ika? Ini loh, Bu, banyak kali, Bu, rasanya, Bu, yang mengganggu pikiran saya, Bu. Banyak yang saya pikirkan. Ngurus murid lah di sekolah, ngurus sekolah lah, belum lagi saya harus bagi waktu semuanya. Aduh, pusing, Bu. Ya, yang Ibu katakan tadi pasti kita sebagai yang memiliki profesi seorang guru dan ibu rumah tangga, Ibu Ika, ya pasti tidak terlepas dengan masalah seperti itu, Ibu Ika. Tapi mohon maaf nih, Ibu Ika, apa yang atau ada yang ingin Ibu curhatkan sekarang ini? Kok tumben, Ibu Ika? Iya, Bu, gini loh, Bu. Boleh nggak, Bu, saya curhat sama Ibu? Boleh, Ya, Ibu Ika. Ibu Ika. saya ingin curhat, Bu, tentang permasalahan yang sekarang saya hadapi, Bu. Yang sekarang terkait profesi saya sebagai guru, Bu. Juga dengan tanggung jawab saya yang lainnya, Bu. Maksudnya gimana ini, Ibu Ika? Apa yang Ibu Ika alami sekarang ini? Ya, gini loh, Bu. Saya bingung, Bu. Gimana caranya saya memanajemen waktu saya, Bu? Posisi saya kan saat ini sedang bekerja di sekolah, Bu, sebagai guru agama, Bu. Nah, jadi di samping itu, Bu, apa ya, Bu, rasanya sulit sekali, Bu, membagi waktu, Bu, dengan keadaan sekarang, Bu. Yang jadi masalah saya, Bu, saya ingin gimana ya, Bu, ya caranya supaya saya bisa memanajemen waktu, Bu, agar semuanya bisa berjalan dengan baik, Bu. Itu loh, Bu. Oh, jadi Ibu Ika pada saat ini tentang apa yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira prioritas atau dari skala yang Ibu nilai, Ibu dari ini maksudnya dari skala penilaian 1 sampai 10, sekarang Ibu Ika posisinya berada di mana ini, Ibu Ika? Dan apa pencapaian yang ingin Ibu Ika dapatkan di bulan ini, Bu Ika? Apa ya, Bu? Kayaknya kalau dilihat-lihat, Bu, sekarang aduh saya ini berada di posisi ke-6 deh, Bu, rasanya, Bu. Ibu tahu nggak, Bu? Karena apa yang saya alami sekarang, Bu, saya itu sebagai guru agama, ngajar saya itu 6 kelas loh, Bu. Itu saya ngajar itu full, Bu, dari pagi sampai jam terakhir saya full, Bu. Capek sekali, Bu. Di samping itu kepala sekolah memberikan saya tugas lagi sebagai untuk mengurus adiwiyata sekolah, Bu. Ini, Bu, hari ini, Bu, Ibu tahu. Hari ini saya itu pulang sampai jam 5 sore, Bu. Dari pagi saya itu disuruh mengikuti pelatihan adiwiyata, Bu. Saya harus maju lagi. Sementara Ibu tahu kan, untuk ngurus adiwiyata itu berat sekali, Bu. Oke deh, memang tahun lalu saya sudah maju, tapi sekarang berat sekali, Bu. Jadi saya rasa, Bu, skala prioritas saya ini sekarang ini saya berada di 6, Bu. Kalau boleh, Bu, saya pengennya, Bu, ya yang saya inginkan ya minimal di skala 9 lah, Bu. Saya ingin yang saya harapkan, Bu. Saya apa ya, Bu, ya, saya ingin bisa memanajemen waktu, Bu, dan mengatur waktu. Bagaimana ya, Bu, ya? Ya, memang betul sekali, Ibu Ika. Apa yang Ibu utarakan tadi itu memang memanajemenkan waktu itu memang sangat sulit, Ibu Ika, ya. Bahkan jika saya nih, saya sendiri sebagai wanita berada di posisi Ibu Ika, di mana profesi saya sebagai seorang pendidik atau guru, begitu juga sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus rumah tangga juga ya, Ibu Ika, ya. Pastinya adalah keluh kesah yang kita alami, Ibu Ika. Jadi itu biasanya kebanyakan ibu-ibu, para ibu-ibu seperti kita ini ya, Ibu Ika, ya. Nah, kemungkinan kalau ada peluang ini, Ibu Ika, yang Ibu ambil untuk menyikapi hambatan, gangguan atau masalah yang Ibu Ika hadapi ini, kira-kira apa yang Ibu Ika
atau Ibu Ika punya solusi nggak dari masalah yang Ibu Ika hadapi ini? Apa ya, Bu? Mungkin gini, mungkin saya punya rencana nih, Bu, tapi masih gambaran lah. Mungkin gimana caranya saya meningkatkan efektivitas saya sehari-hari itu sehingga saya berharap konsisten di posisi 8 itu mungkin yang saya bisa lakukan, Bu, ketika di sekolah. Mungkin saya bisa kali ya, Bu, ya, saya membagi waktu saya fokuskan pada apa yang saya lakukan, saya membuat prioritas di waktu saya. Setelah itu mungkin jam 2-an saya mengerjakan, ya mungkin bisa kali ya, Bu, ya, saya mengerjakan adiwiyata di jam 2, dan setelah pas pulang sekolah itu ya saya memfokuskan diri saya untuk keluarga saya. Mungkin seperti itu ya, Bu, ya, yang bisa saya lakukan ya, Bu, ya, untuk menyelesaikan semua tugas-tugas itu supaya enggak seperti ini gitu, Bu. Iya, betul Ibu Ika. Pasti harus punya solusi. Jadi kita harus mengambil strategi, dan tentunya kan kita semua ini membayangkan bahwa gangguan dan hambatan yang kita hadapi itu kita harus mengambil atau membuat skala prioritas yang akan kita buat seperti yang Ibu Ika katakan tadi. Jadi selanjutnya Ibu Ika, rencana yang ingin Ibu lakukan bagaimana Ibu Ika caranya untuk misalkan dari yang Ibu katakan tadi, dari solusi tadi, Ibu kalau di sekolah Ibu fokus dengan sekolah, Ibu pastinya fokus di rumah. Nah, misalkan nih Ibu Ika, rencana yang sudah Ibu buat tadi, strategi yang sudah Ibu buat tadi, bagaimana kalau misalkan ada gangguan nih dari rencana yang Ibu buat tadi, bagaimana cara Ibu Ika untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan tersebut, Ibu Ika? Mungkin yang saya bisa lakukan mengendalikan diri mungkin ya, Bu, ya. Memang saya akui, Bu, saya mungkin makanya sampai tadi saya pusing mumet gitu, mungkin karena saya nggak bisa mengendalikan diri kali ya, Bu. Ya mungkin yang bisa saya lakukan, sepertinya saya bisa mengendalikan diri, Bu. Berusaha mengendalikan diri dan melakukan apa itu yang dulu namanya itu, Bu, yang pernah Ibu ajari juga dulu ya, bukan? Yang pernah dulu iya pernah saya dengar juga tentang main apa, Bu? Main apa itu loh, Bu? Yang mindfulness ya, Bu, ya? Oh iya, mungkin dengan itu bisa lakukan, Bu, melakukan mindfulness juga. Oh iya, satu lagi, Bu, saya ingat, Bu. Tiba-tiba saya kepikiran, Bu. Kenapa ya, Bu, ya, saya nggak melakukan komunikasi yang baik dengan rekan kerja saya? Kenapa ya? Saya nggak ingat melakukan komunikasi yang baik dengan keluarga saya di rumah. Mungkin kalau saya melakukan komunikasi, mungkin apa ya, bisa mengatasi hambatan itu mungkin ya, Bu, ya. Agar saya bisa membagi waktu saya, mungkin supaya teman-teman saya dan keluarga saya juga bisa memahami. Mungkin itu ya, Bu, ya, komunikasi juga ya, Bu, ya. Ya, betul Bu Ika. Nah, jadi Bu Ika, pastinya kalau ada komunikasi, kemudian komitmen yang sudah Ibu ambil tadi, dan juga kalau mau prioritas yang Ibu utamakan itu misalkannya di rumah dan di sekolah, Ibu prioritaskan yang mana yang lebih diprioritaskan kembali Ibu Ika. Nah, jadi Ibu Ika pastinya sudah bisa mengatur jadwal atau waktu Ibu Ika. Nah, jadi selanjutnya ini Ibu Ika. Apa sih komitmen Ibu Ika terhadap rencana yang Ibu Ika buat tadi? Mungkin yang bisa saya lakukan, komitmen saya nih, Bu, sekarang nih, saya jadi terbuka, Bu. Jadi saya jadi dapat pencerahan gitu. Yang pertama mungkin saya akan melakukan melis ya, Bu, ya, mungkin ya, membuat list kegiatan yang saya lakukan supaya semua runut dan tidak ada yang saling tumpang tindih. Dan mungkin yang kedua seperti tadi, saya mungkin bisa meningkatkan komunikasi ya, Bu, komunikasi dan mungkin kerjasama dengan rekan kerja saya di sekolah ataupun juga mungkin dengan keluarga saya, Bu. Itu mungkin yang akan saya lakukan, Bu.
Ya, mantap Ibu Ika. Betul Ibu Ika. Jadi baik Ibu Ika, betul sekali komunikasi itu memang diperlukan. Apalagi jangan sampai kita diskomunikasi terhadap rekan kerja kita, terhadap keluarga kita. Jadi itu kita jangan sampai seperti itu, maksud saya Ibu Ika. Nah, jadi yang terpenting bagaimana kita mengerjakan itu secara tulus, secara ikhlas, sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, membuat list atau schedule ya Ibu Ika ya, di setiap kegiatan yang Ibu Ika buat, mana yang diprioritaskan. Jadi itu merupakan suatu komitmen yang bagus, Ibu Ika. Nah, jadi dari saya mau tanya lagi nih, Bu Ika. Boleh nggak, Ibu Ika? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Jadi dari pembicaraan kita ini, Bu Ika, ada nggak umpan balik atau ada umpan balik yang Ibu rasakan nggak sesudah kita mengalami saling berbicara seperti ini, Ibu Ika? Dari solusi Ibu Ika yang Ibu Ika hadapi tadi, ada nggak umpan baliknya yang Ibu Ika dapat? Apa ya? Yang pasti Bu, sekarang saya itu lega banget Bu. Tadi tuh rasanya, aduh, kepala saya nyutan Bu. Semua kayaknya rasanya blank hitam semua, nggak tahu mau ngelakuin apa. Ternyata semua apa ya? Jadi ternyata ada solusinya ya Bu ya. Dan saya nggak sadar itu solusinya apa ya, ternyata ada begitu. Dan terima kasih Bu, Ibu sudah membantu saya menemukan solusinya. Terima kasih. Saya sekarang merasa lebih lega dan udah mulai punya planning. Oh, ini yang akan harus saya lakukan. Demikian Bu, terima kasih Bu. Dan kemudian Bu, saya juga sekarang saya semakin percaya diri lah Bu. Intinya itu sih kayaknya. Jadi saya pasti lebih bisa manage waktu lagi dengan lebih baik Bu. Terima kasih loh Ibu, udah malam-malam mau digangguin sama saya. Nggak apa-apa Ibu Ika. Iya baik Ibu Ika. Saya Bu Ika juga berterima kasih. Ibu Ika sudah mendapatkan solusi, sudah bisa mencerahkan, memecahkan masalah yang Ibu Ika hadapi, dan kita juga bisa saling berbagi Ibu Ika, saling menasehati. Jadi kita juga di sini termasuk membagi pengalaman Ibu Ika. Jadi saya juga oh ternyata seperti ini, nanti seperti ini. Jadi kita bisa mengatasi solusinya bersama-sama Ibu Ika. Saya doakan semoga di bulan ini Ibu bisa menjalankan aktivitas Ibu dengan lancar, bisa manajemen waktu ya Ibu Ika ya. Amin, amin Bu. Terima kasih sekali loh ya Bu. Mohon maaf loh Bu, ini udah ganggu waktu Ibu malam-malam. Iya nggak apa-apa Ibu Ika. Sama-sama Ibu Ika ya. Siap Bu. Yuk.